Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat kembali bertemu di channel Pustaka Amalan ini. Semoga pertemuan kita kali ini menjadi salah satu catatan yang baik sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Pustaka Amalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam video kali ini kita akan membahas satu amalan zikir atau wirid yang sangat luar biasa agungnya, yaitu zikir Fatihah, yang mana para ulama, ahli hikmah, mursyid-mursyid thariqah, para guru kita, mereka senantiasa mendawamkan akan zikir Fatihah ini untuk tercapainya suatu hajat atau maksud. Yang mana keistimewaan dari zikir Fatihah ini, barang siapa yang mengistiqomahkan membaca zikir Fatihah dengan bilangan yang ditentukan dan waktu mustajabah, maka insya Allah hajat, cita-cita dan keinginannya, semua permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah dan bersyukurlah bagi kita semua yang mengetahui akan zikir ini dan bisa mengistiqomahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah agung zikir ini, seluruh hajat dan cita-cita kita secepatnya Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Pustaka Amalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Surat Al-Fatihah merupakan umul kitab atau induknya Al-Quran dan merupakan surat pertama dalam Al-Quran, yang mana semua isi dalam Al-Quran tercantum di dalamnya, dan surat Fatihah juga merupakan bagian penting dalam ibadah. Seperti saat sholat, maka kita wajib membaca Al-Fatihah karena merupakan rukun solat. Apabila kita mengetahui dan paham dialog antara Allah dan orang yang membaca Al-Fatihah, maka akan membuat kadar keimanan kita semakin naik dan tinggi, serta rasa tawakal pun akan muncul. Oleh karena itu banyak sekali para alimil ulama, para guru-guru kita yang mengijazahkan surat Al-Fatihah ini, karena selain mampu meningkatkan dan menguatkan keyakinan kita, surat ini juga bisa menjadi wasilah agung dikabulkannya doa-doa seseorang. Pengijazahan surat Al-Fatihah ini awal mulanya berasal dari Sultanul Auliya, yaitu Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan terus menerus mengalir ke para ulama-ulama, para kiai-kiai, ustadz-ustadz, kepada guru-guru kita, hingga sampailah ijazah tersebut kepada kita, ke masyarakat umum. Hal yang perlu kita perhatikan dalam mengamalkan surat ini agar doa dan hajat kita cepat terkabul, yaitu memahami isi dialog dalam surat Al-Fatihah ini.
Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku membagi solat menjadi 2 bagian untukku dan untuk hambaku, yang artinya 3 ayat pertama atau bagi kita yang mazhab Syafi'iyah, yaitu 4 ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, itu adalah hak Allah. Dan 3 ayat terakhir, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah urusan kita selaku hambanya. Dan ketahuilah ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Ketika kita mengucapkan Maliki yaumiddin, Allah menjawab, hambaku memujaku. Ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, inilah perjanjian antara aku dan hambaku. Disinilah kunci permohonan kita, karena pada ayat inilah Allah memberi kita kesempatan untuk meminta, dan Allah akan menjawab atau mengabulkannya. Oleh karenanya dianjurkan pada ayat Iyyaka nasta'in dibaca berulang-ulang, boleh 7 kali, 11 kali, dan 21 kali. Tetapi secara umum biasanya dibaca sebanyak 11 kali. Lalu kita selipkan doa-doa kita. Ketika selesai berdoa, lalu kita lanjutkan kembali bacaan Fatihahnya hingga selesai. Dan ketika kita mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladzallin, maka Allah menjawab, perjanjian antara aku dan hambaku akan kupenuhi yang ia minta. Sahabat pustaka amalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, poin terpenting yang perlu kita perhatikan agar niat dan harapan kita sukses ketika kita membaca surat Al-Fatihah ini, bacalah secara tartil atau dengan cara perlahan, seraya akan kita mendengar jawaban dari Allah dari masing-masing ayat yang kita baca, mulai dari awal sampai selesai. Sekali lagi, tidak cukup hanya mengambil bagian pokoknya saja pada ayat Iyyaka nasta'in, kemudian diisi doa dan selesai begitu saja, melainkan mulai dari awal surat dari basmalah sampai selesai kita harus resapi. Ketahuilah, waktu terbaik untuk mengamalkan surat Al-Fatihah ini agar doa kita secepatnya Allah ijabah dan kabulkan, sebagaimana yang disarankan oleh para guru-guru kita, yaitu di waktu tengah malam saat suasana sepi dan sunyi atau setelah sholat tahajud. Semoga dengan kita membaca dan berdoa menggunakan wasilah agung surat ini, harapan dan permohonan kita diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pustaka amalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan wasilah agung surat Al-Fatihah ini, dengan wasilah agung Ummul Quran ini, segala hajat dan cita-cita kita, tujuan, maksud dan permohonan kita secepatnya Allah kabulkan dan tunaikan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat meraih ridho, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat
mendapatkan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.